tahun 52 dibeli BRN, itu diserahkan sama Komufed Kodam 4 Diponegoro. Kodam 4 Diponegoro membuat yayasan, namanya Yayasan Rumpun Diponegoro untuk mengelola tanah tersebut. Dari yayasan itu membentuk organisasi yang namanya NV Skecer Ringin Sari. NV Skecer Ringin Sari. Tahun 66 NV Skecer Ringin Sari 99% terlibat G30S PKI. Lalu perkebunan tersebut diambil oleh Kodam 4 Diponegoro. Terus mendirikan lagi yang namanya tidak sama. Kata notaris Raden Mas Sumarto di dokumen ada. Dinamakan PT Sumur Pitu Ringin Sari. Itu tahun 67. Tahun 67. Tahun 72. Tahun 72. PT Sumur Pitu Ringin Sari mengajukan HGU. Mengajukan HGU dengan proposal menanam randu, kopi, dan karet. Tapi ternyata perkebunan yang dulunya itu penuh pohon randu atau kapuk, kopi, itu dihabiskan, terbuang semua habis tahun 70-an. Karena warga dulunya itu kerja di situ, ngeletek kapuk, apet kopi, metik kopi, sudah tidak bisa lagi karena tanaman itu habis. Terus warga dipersilahkan untuk nggarap itu dengan cara 1/3. Ya, bagi hasil ke Sumur Pitu. Bagi hasil setelah sekitar tahun sebelum masuk tahun tahun 80 PG Jembreng menyewa tanah itu disewakan sama PG Jembreng. Padahal kalau kita lihat undang-undang pokok agraria bahwa tanah HGU tidak bisa disewakan. Kalau diterlantarkan secara hukum itu sudah batal. Seharusnya PT Sumur Pitu kalau tidak mampu mengelola tanah tersebut harus dikembalikan kepada negara. Seharusnya, tapi tanah itu disewa-sewakan terus 10 tahun PG Jembreng di situ, tapi masyarakat masih nanam di situ separuh, 50%. 50% ditanam warga, yang 50% itu ditanam oleh PG Jembreng selama 10 tahun. Terus itu. Nah, setelah itu tanaman warga yang sudah subur di bawah warga, PG Jembreng itu keluar, tanaman lahan yang ditanam warga itu disewakan lagi. Jadi warga disingkirkan untuk menanam, untuk gangkai tebu bekas Jembreng. Tanaman warga, lahan warga itu dikelola, disewakan sama Ulas Sutra. PT Ulas Sutra itu yang buat tenang, buat pakai. Tidak lama Ulas Sutra sekitar 4-5 tahun tidak berhasil nanam di situ. Tanah menjadi gersang, tumbuh gulma, alang-alang, rumput dan macam-macam. Warga suruh masuk, lalu yang garapan warga sudah subur disewakan oleh Bapak Munawar Kayu Manis Batra. Jadi warga mulai tahun 72 garap terus, walaupun berpindah-pindah sampai sekarang. Terus garapan Pak Munawar disewakan Pak Munawar tahun 2009. Akhir 2009 Bapak Munawar sudah rampung nyewa di situ. Saya dengan Bapak Sudari selaku kepala desa Suromonowetan dulu dan Bapak Rusmi, karena warga Suromonowetan itu kurang lahan, saya masuk ke sana ke tempat Pak Parlan dan saya nembung lahan tersebut untuk dikelola warga lagi. Nah, kata Pak Parlan sudah disewakan sama
Bapak Munawar. 1 hektarnya seharga Rp3.500.000. Dan warga yang siap untuk membeli seperti yang dibeli oleh Pak Munawar, Rp3.500.000 1 hektarnya. Setelah paparan bel atasan, entah ADM entah siapa, tanah itu diserahkan oleh warga untuk garapan warga untuk lahan pangan sampai sekarang. Kalau kita lihat Kepres nomor 32 tahun 79 pasal 4 bahwa tanah-tanah HGU bekas konversi barat setelah diduduki warga diperuntukkan 1 untuk pemukiman, 2 usaha pertanian, dan 3 diberi hak milik. Itu yang ada di Kepres. Itu nanti saya berikan sama Ibu. Saya senangnya kalau ikut pada betul. Santai. Ya, santai. Ya. Teruskan. Ya. Nah, setelah itu tahun 2014 akhir Desember ada sosialisasi saat pertama tokoh-tokoh masyarakat di kecamatan, khusus tokoh-tokoh masyarakat. Saya tidak ikut. Dan yang kedua di balai desa saya juga tidak ikut. Itu warga semua menolak adanya perusahaan ini masuk karena warga takut kelaparan warga itu karena miskin lahan. Dan 75% warga Surakono Wetan itu miskin lahan, tidak punya sawah, bernaung sama perkebunan tersebut. Belum. Ya banyak. Nah, terus akhirnya warga mengajukan peninjauan kembali kepada Ibu Menteri, dan saya juga pernah menghadap ke Kementerian Kehutanan, ditemui oleh Bapak Sekjen Pranologi tanggal 5 Desember karena ada surat dari kami kepada Ibu Menteri untuk meninjau kembali karena prosesnya tidak benar, prosesnya tidak clear and clean, bermasalah. Lantas Bapak Dirjen Pranologi menyempatkan ke Surakono Wetan itu hari Sabtu tanggal 5 Desember, dan beliau sudah mengatakan bahwa prosesnya memang tidak clear and clean. Itu kata Pak Dirjen Pranologi, Bapak Sanati Awan. Terus nggak dituntut ke Pak Dirjen? Pak Dirjen nggak dioyak terus? Pak Dirjen waktu itu mau mewakili. Iya, saya oyak. Dan saya mengusulkan Pak Dirjen gini saja, kalau Surakono Wetan itu kan warganya banyak, lahannya sedikit. Tapi kalau Pager Gunung itu warganya sedikit, tapi lahannya luas. Diganti saja, jangan di sini. Itu di dekat Bunda Maria sampai Penebangan Kalijati itu kan ada 118 hektar. Buat itu saja Pak, saya bilang seperti itu. Pak Dirjen lalu itu saja, seperti tapi dari provinsi dan Jateng dari Perhutani menolak. Lah prosesnya dari awal lagi Pak, nanti kita repot. Seperti itu yang terjadi di rumah kami selama 2 jam. Pak Dirjennya orang mana? Pak Dirjennya orang Solo aslinya. Iya. Kalau saya jadi dirjen ya saya kalau ngomong ya sakar-karpe kan. Tapi kan yang mikirkan jenengan di sini kan pasti orang-orang sini. Kayak saya ini kan juga mikirin jenengan. Nggih. Kan begitu. Nggih, kula niku monggo niki Ibu Mirna Anissa selaku Bupati Kendal terpilih, alhamdulillah. Warga Surabaya juga mendukung panjenengan 99% dan slogan Ibu perubahan. Nah ya, makanya begini, saya datang satu ini keterkaitannya karena mayoritas di sini kebanyakan masih saudara. Ikatan saya sama beliau-beliau ini ikatan family kuat. Saya datang ini ingin mendengarkan. Tapi panjenengan jangan langsung mau ambil alih jadi HM, betul. Jangan yang penting pada masyarakat itu gini Bu, pada masyarakat mau mengelola setelahnya dan warga masyarakat ingin taat dulu karena mengelola tanah itu mau membayar pajak sama pemerintah daerah maupun pemerintah desa. Maksud saya begini, ini kan kasus sudah bukan ranahnya Kabupaten Kendal. Iya. Karena ini milik provinsi. Saya di sini kan berusaha memediasi kepentingan panjenengan supaya tidak
kekurangan lahan pangan kan gitu ya, kekurangan lahan garapan. Tapi kalau misalnya itu harus saya HM kan sama dengan jenengan, kasarannya ini bukan makanan jenengan tapi mau jenengan ambil, kan namanya apa Pak? Maling tuh kan begitu. Maksud saya ini kita bicarakan yang enak. Loh, aku butuh Bapak, begini loh maksud saya. Jadi didengarkan dulu. Saya tidak dibayar siapapun. Saya kesini karena saya merasa panjenengan saudara saya. Sepakat ya? Kan? Saya di sini otomatis akan bicara kepentingan panjenengan. Yang milih saya siapa? Makanya otomatis saya akan bicara kepentingan panjenengan. Tapi sama-sama kita redam, jangan emosi. Kan begitu. Kita bicaranya yang cerdas. Kita bicaranya yang kepala dingin. Supaya apa? Dapat solusi. Ini saya mau bicara perhutani nggak ada yang datang. Kan begitu. Alasannya apa? Takut. Takut sama siapa? Takut sama Pak Nur Aziz TS. Kan hebat nih, luar biasa dong. Berarti kan saya harus menjamin perhutani datang supaya nggak diamuk Pak Nur Aziz. Nggak ada di sini. Di sini ngurusin nggak ada. Kalau begitu, makanya dengarkan dulu supaya kita dapat solusi. Kan begitu. Bagaimanapun juga ini tanah negara. Kalau kita hidup ini kan air semua milik siapa sih? Milik negara. Kan gitu. Itu sepakat dulu ya. Pasal 33 dari pasal 27 sampai pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 isinya milik negara untuk kemakmuran rakyatnya. Kemakmuran rakyat. Nah makanya maksud saya kita kembali dulu pada dasarnya. Setelah kita paham dasarnya, cari solusinya. Kan begitu. Jangan asal main. Yo wes pokoknya ini dulu saya ngelola gini-gini. Mantap arung toh Pak Adi. Saya yo malu toh Pak Adi. Maksud saya kita bicarakan yang enak. Kita sama-sama cari solusi. Saya juga akan menekan perhutani supaya bagaimana caranya panjenengan tetap nanam. Kan begitu. Itu sudah ditawarkan. Sudah ditawarkan. Beberapa kali pertemuan sudah ditawarkan. Termasuk yang kemarin, tolong bisa supaya ibu jelas. Pertemuan yang kemarin dari warga itu cuma pengen bukti. Proses tukar guling itu kan ada dasar undang-undang dan dasar hukumnya. Pakai permen dulu. Pakai permen dulu, ya. Pakai permen dulu pasal 17. Itu kan ada pasal 17 ya. Itu kan ada dasarnya. Seharusnya tanah tersebut statusnya jelas. Kalau PT Sumurpi itu kan cuma identitas, bukan status. Kalau status tanah negara itu saya tanya sana, bolehkah tanah negara itu jual Pak? Dan tanah tersebut untuk tanah pengganti. Sampai sekarang belum ada jawabannya. Kalau boleh tanah negara dijual, saya mau matur sama Pak Lurah itu Surabaya Wetan P2 banyak. Kita jual untuk bangun masjid, untuk bangun jalan. Kalau itu memang bisa. Yang jadi masalah itu dari perhutani itu prosesnya tidak benar, tidak sesuai dengan Permenhub, tidak clear and clean seperti itu Bu. Ya, clean and clear itu setahu saya merek loh Pak. Iya, merek yang bersih, clear itu makanya sekarang kan nggak perlu dibersihkan, sekarang kita cari solusi. Wah, itu tidak perubahan namanya. Itu perubahan. Tidak perubahan sama yang kemarin, sama yang kemarin. Kalau clear and clear itu kan bersihkan muka. Nah sekarang yang perlu dibersihkan kan ini loh undang-undang. Saya memperjuangkan Bupati itu kan untuk perubahan Kendal. Saya sepakat, tapi saya nggak mau ngasih janji. Tidak usah janji. Ibu jangan memandang saya orang Surabaya Wetan, tapi kebenaran ditegakkan. Saya bicara kebenaran nggak didengarkan, jenengan ngeyel ini berat. Boten ngeyel, cuma sama. Oke, sama yang kemarin kan nggak ada solusi. Nah yang kemarin jangan samakan saya baru kali ini bicara ini. Kalau yang kemarin sudah kalau yang kemarin yang kemarin saya belum paham. Ya. Tahun ini dari 2014 saya biarin Pak. Ini karena nggak apa-apa. Saya malah nggak suka bicara kayak gini. Kita bicara apa adanya aja lebih enak. Kan begitu ya. Kita bicara apa adanya lebih enak. Udah Om biarin Om. Ini lebih enak. Saya nggak akan menekan jenengan. Saya juga tidak ada yang membayar. Saya kesini berdasarkan keinginan saya karena kemarin Senin saya tidak bisa nemui panjenengan di pendopo. Jadi saya punya beban moral ketemu sama panjenengan. Jujur itu yang saya lakukan. Hargai saya,
Karena saya kesini adalah menghargai panjenengan sebagai keluarga besar saya dan bagaimana mempertanggungjawabkan kewajiban saya kepada panjenengan, makanya saya kesini. Tolong itu dulu Pak Irajis, ya. Saya tidak berbicara atas kepentingan siapapun dan ini tidak akan ada titik temu. Satu, pihak perhutani tidak datang, BPN tidak datang. Berbicara sejarah, Bu Widya panjenengan kasih kesempatan 1 tahun dari tahun 2014. Iya, belum ada. Kan begitu ya? Saya baru 1 hari ini loh. Ya. Jadi jangan samakan saya dengan siapapun. Saya nggak mau. Jenengan saya samakan sama siapapun pasti nggak mau. Ya. Kenapa Pak jenengan samakan saya? Nggak sama yang kemarin itu jawabannya itu loh Bu. Masuk saya. Ya sama aja A, B, C, D pasti jawabannya bisa A, bisa B, bisa C, bisa D. Tapi jangan samakan orang karena bicaranya WhatsApp. Ya. Panjenengan Ustadz saya hargai secara keilmuan panjenengan. Tapi ini di pemerintahan kasih saya kesempatan cari solusi. Kita sama-sama menghargai. Rumah saya dekat, mau urut saya gampang. Jenengan tahu sering komunikasi sama saya dari semenjak saya belum nyalonkan diri sudah komunikasi. Jenengan di sini yang dituakan, yang disepuhkan, tolong kasih pemahaman yang baik. Jangan berdiri atas satu kepentingan yang Anda pikirkan benar. Tapi coba panjenengan sama saya, sama-sama kita kasih tahu perhutani. Kita bicara, bikin tim coba. Perwakilan dari desa ini siapa? Bikin tim. Udah ada belum? Sudah ada belum timnya? Sudah ada tim. Coba Kades, Pak Camat, besok bawa Pak Nurajis dan lain-lain, ketemu perhutani datang. Yang seperti apa yang dikehendaki oleh masyarakat? Kalau yang dikehendaki menjadi HM, kita lihat aturan hukumnya, aturan hukum yang real. Bagaimana dulu sumur pitu itu bisa beralih tangan, kan begitu. Karena kalau bicara undang-undangnya, itu jelas bisa, di sini jelas disampaikan HGU bisa dialih atau diperjualbelikan. Itu HGU bukan merupakan tanah negara karena sudah dilekati hak pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Panjenengan kalah. Kan begitu, panjenengan kalah. Tapi bagaimana panjenengan punya lahan yang bisa digarap untuk makan panjenengan? Ini tugas saya, Pak. Makanya saya kesini. Saya jangan didebat masalah harus di HM-kan. Saya nggak bisa karena secara undang-undang panjenengan kalah. Tapi bagaimana mempertahankan panjenengan punya hak makan dari situ? Ini yang saya lakukan. Kalau panjenengan sepakat, ayo duduk bareng-bareng. Bagaimana supaya tanah itu bisa panjenengan kelola? Kan begitu? Sepakat bukan? Nah, kalau itu kan enak. Kalau saya diajak duduk baik-baik, berbicara untuk kepentingan panjenengan, saya sepakat. Makanya dibuka wawasannya. Jangan meyakini dari A, B, C. Banyak kasus yang hampir sama, tapi pada kenyataannya berbeda. Ada beberapa hal kasus seperti ini yang akhirnya warga bisa memiliki tanahnya. Tapi ini berbeda karena ada pengelolaan dari sumur itu semenjak tahun 50-an. Kan? Iya kan? Dari tahun 50-an. Itu 52 dibeli oleh daerah. Nah, iya. Punya milik swasta. Ya. Nah, makanya. Milik swasta. Makanya ini kan proses hukumnya jelas, Pak. Ya. Pasalnya jelas. Dan kami cuma dari warga itu kemarin kan sudah kami sampaikan, Pak, dari warga siap mundur, nggak ada masalah. Bukan. Tapi prosesnya tolong, Pak, prosesnya gimana? Dan tunjukkan hak kepemilikan dari PT Sumur yang sah. Begini. Kalau terkait proses, nanti akan saya mintakan, akan saya carikan. Saya loh yang jamin panjenengan. Tapi saya juga akan menjamin pihak sana untuk aman masuk ke sini. Kan begitu. Supaya mereka nyaman menjelaskan sama panjenengan. Tidak ada masalah di sini aman kok. Loh, ya kan itu kan menurut panjenengan. Makanya gini, besok siapapun yang mau masuk ke sini saya yang ngantar. Kalau sampai saya dicacati, berarti panjenengan nyacati diri panjenengan sendiri. Karena saya berbicara untuk panjenengan. Saya mau menjamin kesejahteraan panjenengan. Bagaimana caranya? Kalau saya tukang sulap, saya sulapin uang buat panjenengan. Tapi masalahnya saya bukan tukang sulap. Yang bisa saya perjuangkan ini loh. Apa sih yang bisa untuk panjenengan? Lahan-lahan ini yang masih bisa nggak dikelola? Kan begitu. Ini akan coba saya mediasi dengan perhutani. Kan begitu ya? Supaya perhutani nggak gantung ke panjenengan. Supaya lahan itu kalau panjenengan pakai juga posisinya bagaimana enaknya. Supaya Semen Nusantara dengan berapa ratus bantuannya itu jelas nanti menjadi milik panjenengan.
supaya nggak nyangkut kemana-mana, kan begitu. Panjenengan yang enak kan bukan saya, serius, saya nggak ada dikasih uang siapapun. Ini beban moral saya aja, makanya saya kesini. Harapan saya panjenengan punya pengertian baru. Kalau ada masalah, bicara langsung sama saya, kan nomor handphone saya jelas, jadi nyaman. Lah perhutani mau datang ke sini, panjenengan bilang nggak ada apa-apa, namanya orang ketakutan bagus, kan mau deh. Nah, makanya jadi sudahlah, coba kita selesaikan. Kalau berdasarkan pasalnya di sini pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60 jelas itu sah, kan begitu ya. Jadi kan kepemilikan, lah terus hasilnya antara lain dapat dialih atau diperjualbelikan berdasarkan ketentuan sebagai berikut, kan gitu. Ini ada. Jadi kita kan ada kan panjenengan juga. Saya sedikit bisa mengatur. Hakiku yang bisa dijual belikan itu hakiku yasan. Tapi kalau hakiku memohon terhadap negara itu tidak bisa dijual tanahnya. Kalau hakikunya bisa, tapi tanahnya, karena tanah itu kan punya hak menetap dan tanah itu fungsi sosial dan semua warga negara Indonesia laki-laki maupun wanita mempunyai hak atas tanah. Jadi kalau warga dikatakan maling tidak benar, karena laki-laki dan perempuan mempunyai hak atas tanah. Saya lupa deh, ampun berpikir pikiran saya